Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita dengan NIM L021211026 akan membahas tugas ekotoksikologi perairan dari kelas C. Adapun judul jurnal yang saya ambil adalah uji toksisitas deterjen cair terhadap kelangsungan hidup ikan tengadak. Adapun penulisnya yaitu Eliza Novitasari, Rahimi, dan Eko Prasetyo. Selanjutnya, latar belakang. Jadi, ikan tengadak ini merupakan komoditas lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang sangat prospektif untuk dikembangkan. Ikan tengadak ini termasuk ikan air tawar yang memiliki prospek cerah sebagai komoditas budidaya di masa yang akan datang. Namun, sampai saat ini, ikan tengadak ini yang dipasarkan umumnya merupakan hasil tangkapan dari perairan umum seperti danau dan sungai. Keberhasilan usaha budidaya ikan ini tidak terlepas dari beberapa masalah di lingkungan perairan. Kenyataannya, saat ini berbagai limbah, baik itu limbah rumah tangga maupun industri yang masuk ke perairan umum, salah satu sumber limbah perairan adalah deterjen. Deterjen dapat berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada kehidupan dan pertumbuhan ikan. Adapun pengaruh langsungnya, deterjen mengandung bahan linear alkyl sulfanat serta alkyl benzin sulfanat yang dapat menurunkan hormon noradrenalin di insang ikan tersebut. Deterjen ini juga mengandung bahan aktif amoniak sodium lauryl sulfat yang menyebabkan kematian pada sel-sel insang karena terjadi lisis membran selnya. Surfaktan sebagai komponen utama dalam deterjen dan memiliki rantai kimia yang sudah didegradasi atau diuraikan di alam. Penelitian tersebut bertujuan untuk menentukan nilai ambang batas deterjen cair terhadap kelangsungan ikan tengadak serta untuk menentukan konsentrasi deterjen cair yang berpengaruh buruk terhadap kerusakan insang dan hati ikan tengadak. Adapun metode penelitian, satu itu uji toksisitas sakut, yang kedua uji median letal, dan yang ketiga adalah deterjen. Jadi uji toksisitas akut ini merupakan uji pendahuluan untuk menentukan ambang daya racun akut deterjen terhadap ikan uji dengan cara kisaran kritis. Yang kedua adalah uji median letal. Uji median letal ini merupakan lanjutan untuk menentukan median letal konsentrasi atau LCL50 dalam waktu 96 jam yang besarannya berada antara ambang bawah dan ambang atas yang nilainya dipilih secara berurut berdasarkan deret logaritmik sesuai hasil uji pendahuluan. Sedangkan deterjen yang digunakan sebagai bahan uji dalam penelitian tersebut adalah deterjen yang mengandung bahan aktif alkyl benzin sulfanat. Terus, uji toksisitas sakut. Adapun hasil dan pembahasan dari uji toksisitas sakut. Hasil pengamatan yang dilaksanakan selama penelitian uji toksisitas sakut yaitu 48 jam yang menunjukkan bahwa tingkah laku ikan agresif ditandai dengan pergerakan ikan dalam akuarium yang berenang ke atas permukaan untuk mencari oksigen ke permukaan. Pada kadar deterjen cair 100 mg, pada menit ke-10, ikan sudah mulai stres, dan selama menit ke-15 berhasil membuat semua ikan tersebut sudah mati hanya dalam waktu 2 jam. Hal tersebut diakibatkan benih ikan tengadak tidak dapat mentolerir pada kondisi yang sudah tercemar. Sedangkan pada kadar deterjen cair dengan konsentrasi 0,1, 1,0, dan 10,0, semua ikan masih dalam keadaan hidup sampai pada akhir percobaan selama 48 jam menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi deterjen cair yang diberikan, maka tingkat kematian sangat cepat, dan semakin tinggi kematian, maka konsentrasinya akan semakin tinggi.
Perlakuan dengan kadar deterjen cair 100 mg hanya beberapa menit atau kurang dari 24 jam, maka semua ikan tersebut sudah mati. Selanjutnya adalah uji median letal. Nah, dari data tersebut menunjukkan bahwa LC50 dalam waktu 96 jam berbeda konsentrasi deterjen cair 25,10 mg dengan jumlah mortalitas yakni 50% dari total 10 ekor ikan pada awal percobaan dan menjadi 5 ekor di akhir percobaan. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah konsentrasi deterjen cair, maka semakin tinggi kematian pada ikan tengadak. Nah, kondisi tersebut disebabkan karena ikan tengadak tidak dapat mentolerir pada konsentrasi deterjen yang melebihi 25,10 mg dalam waktu yang lama. Hal tersebut didapatkan bahwa limbah deterjen merupakan toksitas yang mempunyai efek kaku terhadap suatu biota yang hidup di perairan. Nah, adapun kesimpulan yaitu senyawa ABS atau alkyl benzin sulfonat memiliki kemampuan untuk menghasilkan buih. Senyawa ini sulit terurai secara alami dalam air, sehingga senyawa ini dapat mencemari perairan. Salah satu dampak yang terjadi adalah timbulnya buih di permukaan perairan yang dapat mengganggu pelarutan oksigen dalam air sehingga biota dalam air mengalami kekurangan oksigen dalam proses respirasi biota terganggu yang dapat menyebabkan kematian. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.